Kayaknya udah pantas aku udah masuk ke pendukungnya Pak Prabowo. Ya, pantas kayaknya. Karena kayaknya memang pendukung Pak Prabowo ini di mana-mana aku tengok semuanya biasa-biasa aja. Nggak banyak bacot. Lawan kita tuh luar biasa. Uangnya banyak bener. Barusan Adian ngomong apa? Lawan kita hebat. Uangnya banyak banget. Mungkinkah negeri ini dikelola oleh dua menteri pecatan yang bahkan mengelola kementerian saja tidak becus? Dua mantan menteri ini bahkan dipecat sebelum 1 tahun karena ketidakmampuan dalam memimpin. Coba kamu beli mobil listrik dari luar negeri ke Indonesia itu bakalan mahal banget kan? Nah, maunya Bapak Jokowi itu kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya tembaga, kita olah dulu sebagai mobil listrik dulu, baru kita jual ke luar negeri. Please stop, jangan scroll dulu. Tolong dengerin sebentar aja. Kalau kamu ngerasa Indonesia ini butuh tempat peluang kerja yang besar, tolong dengerin ini sebentar aja. Singkirkan dulu jiwa-jiwa kamu sebagai pendukung ya. Anggap aja kamu ini sebagai pemilih ya. Tolong pakai akal sehat. Oke, langsung aja ya. Aku di sini nggak bakalan pakai bahasa politik, pakai bahasa yang susah. Pokoknya yang gampang aja ditangkepnya. Jadi Bapak Jokowi itu membangun hilirisasi. Apa sih hilirisasi? Hilirisasi itu memberhentikan mengekspor barang mentah dari Indonesia ke luar negeri. Gampangnya gini. Kita Indonesia itu kaya akan nikel, batu bara, bauksit, tembaga dan lain sebagainya. Nah, Indonesia ini menjual itu semua dengan harga mentahnya ke luar negeri. Di luar negeri diolah menjadi mobil listrik misalnya. Coba kamu beli mobil listrik dari luar negeri ke Indonesia itu bakalan mahal banget kan? Nah, maunya Bapak Jokowi itu kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya tembaga, kita olah dulu sebagai mobil listrik dulu, baru kita jual ke luar negeri. Kita nih udah punya bahan-bahan bakunya nih, tinggal kita buat aja itu menjadi sesuatu. Makanya kita harus mendukung hilirisasinya Pak Jokowi karena akan banyak peluang kerja, banyak PT-PT berdiri untuk mengolah nikel itu, batu bara itu, bauksit itu, tembaga itu untuk menjadi sesuatu, misalnya motor listrik, baterai, terus baru kita jual ke luar negeri dengan harga berkali-kali lipatnya. Untuk keputusan Pak Jokowi itu udah bener banget memberhentikan mengekspor bahan mentah ke luar negeri. Misalnya kita beli nih sepeda listrik Made in China dengan harga 10 juta, padahal dia beli bahan-bahan di kita cuma 1 juta, dia jual 10 juta. Ya, kalau nggak ada bahan-bahan dari kita, lu nggak bakalan bisa bikin sepeda listrik. Makanya tuh negara-negara maju kayak China, Amerika, dan lain sebagainya nggak setuju sama hilirisasinya Pak Jokowi. Ya iyalah, kenapa? Karena mereka itu bisa rugi. Bahan-bahan itu dari kita. Kalau nggak ada bahan dari kita, mereka itu nggak bisa bikin sepeda listrik, mobil listrik, motor listrik, baterai. PT-PT yang di sana bakalan bangkrut. Seandainya dia bisa beli bahan-bahan dari negara lain, pasti harganya itu lebih mahal. Pak Jokowi percaya anak-anak Indonesia itu pinter-pinter dan cerdas-cerdas untuk mengolah bahan-bahan baku yang udah ada di negara kita nih. Nggak perlu kita beli lagi untuk menjadi sesuatu. Mobil listrik, motor listrik, baterai dijual lagi ke luar negeri dengan harga berkali-kali lipatnya. Jadi Made in Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memilih calon presiden yang pro hilirisasi supaya negara kita itu semakin maju. Karena aku yakin nih, negara-negara maju itu yang gak setuju sama hilirisasinya Pak Jokowi sedang mencari pemimpin yang bisa membatalkan hilirisasinya Pak Jokowi, supaya mereka bisa menikmati bahan-bahan baku yang ada di negara kita bisa dibeli dengan harga mentah. Dan negara maju itu gak mau kita menjadi negara industri, negara yang maju, negara yang banyak uang. Mereka itu gak mau. Mereka tuh maunya mereka bisa beli bahan mentah di negara kita. Jadi please guys, lihat presiden mana yang lebih pro ke negara ini, lebih maju. Udah, itu aja. Baik guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang dikatakan Mbak ini ya, yang kita harus dukung, presiden yang harus kita dukung, yang mau stop impor bahan ya seperti nikel yang mentah ya kan. Karena apa ya guys? Ya guys, kita alam kita kaya ya guys. Ya kalau kita jual secara mentah ya memang kita rugi besar ya guys. Jadi memang tepat apa yang dikatakan Mbak ini. Kita harus teruskan hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu siapa yang akan melanjutkannya, yaitu Prabowo Gibran ya guys. Dan kita tahu juga yang akan melanjutkan hilirisasi ini adalah Prabowo Gibran ya, karena Gibran berkali-kali mengungkapkan tentang hilirisasi sewaktu debat, ya itu diolok-olok juga ya kan. Jadi kita tidak mau jual barang mentah lagi ya, setidaknya sudah jadi dulu ya baru kita jual keluar ya. Calon lain mana pernah ungkap ataupun bahas tentang hilirisasi ini ya guys, cuma Prabowo Gibran. Kayaknya udah pantas aku udah masuk ke pendukungnya Pak Prabowo.
Ya, pantas kayaknya. Karena kayaknya memang pendukung Pak Prabowo ini di mana-mana aku tengok semuanya biasa-biasa aja. Nggak banyak bacot, nggak banyak mulut, nggak jual fitnah, nggak menyebarkan berita hoax, nggak melintir, nggak mengiring opini, Ya. ya, nggak jual buntut kuda. Kayaknya aku memang harus orang baik ketemunya yang baik, orang jahat ketemunya orang jahat. Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Kayaknya putra pendukung sulung Pak Presiden Prabowo Jokowi, adem-adem ayem. Gibran Di Raka mana-mana Buming gue Raka, lihat maju komennya semua bakal calon bagus-bagus, wakil presiden. mendukung doang, 0202, nggak ada banyak bacot lah segala macam, kayak punya anjing kayak babi. Raka sebagai calon wakil presiden Lalap kali, dari fitnah-fitnah. Aku tinggal di Jerman, Jokowi pun ya, aku udah cukup mendukung makan dari langkah kerjaanku. Sah Gibran. Lawan kita tuh luar biasa. Uangnya banyak bener. Barusan Adian ngomong apa? Lawan kita hebat, uangnya banyak banget. Belum tahu dia. Gini ya, kalau cari pemimpin atau presiden minimal harus kaya. Kenapa? Nggak mungkin korupsi, bos. Percaya sama saya. Pak Prabowo nggak ada catatan korupsi. Ya. Hartanya loh triliunan. Suka bantu orang, amalnya besar. Anak asuhnya loh 8.000 anak. Wow. Bayangkan. Jadi nggak mungkin dia korupsi. Kalau Anda dari presiden yang kelas timbre-timbre, wah, payah. Jadi kalau cari pemimpin minimal harus kaya. Iya, benar. Kayak Pak Prabowo. Paham? Oke. Salam 2 jari. Prabowo Gibran. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau nanti saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, yang saya ingin tinggalkan adalah nama baik. Saya ingin sisa hidup saya untuk kebaikan rakyat saya, tidak ada kepentingan lain. Yang Maha Kuasa telah memberi terlalu banyak untuk saya. Wow, pernyataan Bapak Prabowo Subianto yang ini menyentuh hati kita ya guys. Ya memang benar, Bapak Prabowo ini sudah kaya ya, banyak ya, uangnya sudah banyak, tidak habis dimakan ya. Anaknya pun cuma 1 ya guys. Tetapi yang mau Pak Prabowo ini lakukan, kenapa Bapak Prabowo menyalonkan lagi, karena ingin melihat Indonesia ini maju, makmur ya. Dan saya lihat dari raut muka Bapak Prabowo Subianto ini sangat ikhlas untuk memimpin Indonesia, bukan untuk kepentingan sendiri ya guys, bukan hanya haus kekuasaan ya. Berbeda dengan orang yang haus kekuasaan, berbagai macam cara memfitnah, mencela, mencaci maki, semata-mata ingin mencari kekuasaan. Kalau Bapak Prabowo enggak ya, apa yang dalam isi hatinya itu yang dia keluarkan. Saya yakin sekali Bapak Prabowo Subianto akan ikhlas, tulus untuk memimpin Indonesia ini. Sehat-sehat ya, jaga kesehatan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tetapi di sini ada yang berkomentar, mau dibikin apa bangsa ini wahai pemuja Gibran? Sadarlah, ini bukan sekedar mendukung, tetapi ini menyangkut wibawa sebuah bangsa. Bapak Prabowo ya, Bapak Prabowo kakinya begitu karena membela Indonesia, pernah perang ya. Ya, jangan diolok-olok ya. Memanglah Bapak Prabowo jalannya seperti itu, tapi itu kan untuk membela bangsa dan negara kita ya. Nah, capres lain kakinya sehat ya, nggak pernah bela negara ataupun berperang ya guys. Waduh. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Mungkinkah negeri ini dikelola oleh 2 menteri pecatan yang bahkan mengelola kementerian saja tidak becus? 2 mantan menteri ini bahkan dipecat sebelum 1 tahun karena ketidakmampuan dalam memimpin. Anies dan Tom Lembong. Coba kita pikirkan kenapa mereka dipecat. Anies dipecat dari Menteri Pendidikan dan Tom Lembong dipecat dari Menteri Perdagangan. Presiden Jokowi hanya memakai mereka lebih kurang dari 1 tahun dan langsung dipecat.
Dalam dunia pekerjaan, kalau Anda dipecat itu menandakan Anda tidak becus dalam pekerjaan Anda. Benar. Kenapa dua menteri pecatan dianggap sebagai orang yang cerdas oleh pendukungnya? Karena pendukungnya juga adalah orang-orang yang tidak cerdas. Anda harus tahu bahwa orang cerdas tidak mengklaim diri mereka adalah orang yang cerdas. Benar. Tetapi orang gila akan klaim diri mereka cerdas dan orang lain adalah bodoh. Jadi kemungkinan pendukung mereka adalah orang-orang. Mari kita bahas sedikit tentang dua orang ini. Anies adalah seorang dosen dan rektor yang menganggap dirinya adalah orang yang cerdas karena bisa menjual kata-kata dan teori yang dia baca dari buku. Dengan cara dia berbicara, banyak menganggap dia adalah orang yang cerdas. Padahal kalau kita dengarkan pelan-pelan, kata-kata yang dikeluarkan hanya bualan dan tidak punya isi. Iya, benar. Tetapi sebagai orang yang pintar berbicara dan branding diri sebagai orang yang cerdas, Presiden mengangkat Anies menjadi Menteri Pendidikan. Tetapi selama menjabat sebagai menteri, dia tidak punya terobosan dan banyaknya masalah dalam Kementerian Pendidikan. Ketika Presiden Jokowi meminta pertanggungjawaban pekerjaannya, dia tidak bisa menjawab. Setelah dipecat, dia lompat ke kubu Gerindra melawan Ahok yang dimana Pak Prabowo bahkan menggadaikan tanahnya untuk memenangkan Anies sebagai Gubernur DKI. Anies pun menggunakan cara-cara kotor untuk bertarung. Salah satunya adalah politisasi agama dan mengirim Ahok ke penjara dengan narasi yang dibuat pendukungnya bahwa Ahok adalah penista agama. Sekarang dia lompat lagi ke kubu NAS dan melawan Prabowo dan Gerindra, bahkan mengolok-olok Prabowo pada saat debat presiden. Ini orang adalah kutu loncat dan pengkhianat teman. Bahkan mantan majikannya saja sekarang berusaha dia gigit. Pantas Prabowo mengatakan istilah hewan, di mana hewan saja tahu caranya berterima kasih sama majikannya. Saat ini dia berusaha membranding dirinya adalah orang yang cerdas dengan membodohi para pendukungnya yang hanya 20%. Dia bersama dengan Tom Lembong yang membranding dirinya sebagai orang pintar dan cerdas. Tetapi bagaimana mungkin orang pintar dan cerdas dipecat dalam kurun waktu dalam 1 tahun? Itu berarti karena dia tidak becus dalam mengelola lembaganya. Kalau pintar seperti Sri Mulyani, Pak Basuki sebagai profesional, maka akan dipakai sampai sekarang. Ya, masuk akal juga ya guys. Ya, gimana jadinya negara ini kalau dipimpin oleh bekas menteri yang sudah dipecat ya. Waduh, aku pun nggak tahu ya. Memang benar apa yang dikatakan abang ini, orang cerdas itu tidak mengatakan dirinya cerdas ya. Tetapi orang gila itu akan mengatakan dirinya cerdas. Pikir-pikirlah sendiri ya guys. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Oh. Ntar dulu. Ini karena saya nih orang NU, jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apaan, Bob? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran itu nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Apa? Mau dihargai karena lebih tua? Astaga, tidak zaman sekarang seperti itu. Orang itu dihargai bukan karena umur, tapi karena etika. Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya. Walah Gibran sakno eram tawakmu diserang terus. Perkara gaya sing ngene-ngene iki lho dadi viral. Gini Prof, ya mungkin kesalahannya Gibran adalah terlalu singkat padat gitu loh. Dia menanyakan tentang istilah yang mungkin Prof Mahfud belum pernah dengar gitu loh. Ya kita semua rakyat Indonesia sadar lah, nggak semua profesor itu pinter tentang pengetahuan umum. Anda kan profesor di bidang Anda, ya, tidak di semua bidang gitu loh. Cuman Anda ini terkesan begitu nggak bisa ngejawab, terkesan bilang bahwa pertanyaannya Gibran ini receh gitu loh. Mungkin receh menurut Anda, tapi tidak receh menurut dunia gitu loh. Itu kan juga topik yang lagi hangat dibicarakan oleh berbagai negara tentang greenflation ini. Anda profesor loh, jangan menurunkan derajat Anda dengan mengomentari masalah gimmick. Ya benar juga ya guys ya, apa yang dikatakan abang ini. Tetapi ya sudahlah, itu sudah berlalu. Tetapi setidaknya di sini yang saya mau katakan ya cuma
Mas Gibran yang selalu mengatakan kita akan melanjutkan hilirisasi yang sudah ada ataupun yang sudah dilakukan Pak Jokowi ya guys. Calon-calon lain tidak ada yang seperti itu, dan ya saya yakin sekali lah yang bisa membawa Indonesia ini maju, semakin maju, semakin damai, semakin makmur, yaitu Prabowo Gibran. Ya kalau kita lihat juga presidennya yaitu pun Bapak Prabowo ya sudah kaya ya guys, hartanya sudah tidak habis untuk dimakan, anaknya cuma satu ya kan, dia pun sudah berumur. Jadi kalau saya lihat dari raut muka Bapak Prabowo ini memang ikhlas, tulus untuk memimpin Indonesia ini, tidak dengan nafsu kekuasaan ataupun haus kekuasaan. Berbeda ya, haus kekuasaan itu akan mereka lakukan bagaimanapun caranya supaya mereka berkuasa. Tetapi Bapak Prabowo tidak. Ketika Bapak Jokowi menarik untuk ikut gabung di kabinet Pak Jokowi, Bapak Prabowo mau ya, dan asalkan untuk negara ya, begitulah ya guys. Nah jadi guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian komen apa yang kalian harus komentar. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai, dan insya Allah Prabowo Gibran pasti akan menang satu putaran. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.